Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Anda semua sehat walafiat, belajar di rumah melalui daring. Pada kesempatan ini, hari Sabtu, 25 Juli 2020, kita akan bersama-sama membahas tentang notasi sigma, di mana pada sebelumnya sudah saya berikan lembar kerja peserta didik, di mana sebagian dari kalian itu telah menyelesaikan tagihan-tagihan pada LKPD dengan baik. Baiklah, akan kita bahas kembali kegiatan pada LKPD 1. Notasi sigma itu dilambangkan sebagai huruf Z pada angka Romawi, bentuknya seperti ini, di mana sigma itu artinya adalah jumlah dari suatu barisan. Jadi misalkan diketahui jumlah n suku pertama deret matematika, Sn adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN, di mana U1 ini adalah bilangan pertama atau sering juga disebut dengan suku pertama, U2 disebut suku kedua, U3 disebut suku ketiga, sedangkan UN disebut dengan suku ke-N. Nah, bentuk ini dapat dinyatakan sebagai atau dalam bentuk notasi sigma, di mana suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai dengan suku ke-N itu nilainya sama dengan sigma, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi UI. Fungsi UI ini adalah bentuk umum dari barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Dengan kata lain, UI bentuk umum dari suatu barisan di mana barisan itu berlaku hanya pada barisan tertentu saja. Jadi dalam artian UI ini adalah bentuk umum dari suatu barisan tertentu. Sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fungsi konstanta, itu nilainya sama saja dengan N dikali fungsi konstanta. Contohnya misalnya, ya, K ini kita ganti dengan 3. Ya, K kita ganti dengan 3. Jadi nilai notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 3. Jadi nilai N-nya misalnya sampai dengan 10. Jadi I dari 1 sampai dengan 10 untuk 3, maka nilainya sama saja dengan 10 kali 3, yaitu 30. Itu sifat-sifat notasi sigma yang pertama. Untuk yang kedua, ya, misalnya kalau kita buat N-nya adalah 5, K-nya adalah 3, sedangkan fungsinya adalah fungsi AI, ya, maka nilainya sama saja dengan konstantanya kalikan ke depan 3, ya, sigmanya N-nya adalah 5, sedangkan fungsinya adalah atau bentuk umumnya adalah AI, seperti ini. Kalau dia berbentuk penjumlahan atau pengurangan, nilainya sama saja dengan notasi sigma bagian kiri ditambah atau dikurang notasi sigma bagian kanan. Jadi ini baris bentuk suku sebelah kiri dan bentuk umum suku sebelah kanan. Sedangkan untuk bentuk sifat yang keempat, ya, N ini bisa kita putus, ya, bisa kita putus di tengah-tengah atau barisan sebelumnya. Misalnya kalau di sini kita buat
notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan 25 ya. Untuk bentuk umum AI, misalnya kita potong sampai dengan M-nya ini kita ubah sampai dengan 10. Ya. I1 sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 10. Untuk bentuk umum barisan AI, nilainya sama dengan juga 1 sampai 25 ini kita potong dari 1 sampai 10 ditambah dengan 10 tadi kita tambahkan dengan 1. Sampai dengan akhirnya yaitu 25. Di mana 10 tambah 1 adalah 11. Jadi kalau kita perhatikan, notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 25 untuk bentuk umum barisan AI bisa dipecah selangnya dari I ke 10 ditambah dari 11 ke 25 sesuai kebutuhan. Berikutnya, untuk notasi sigma X sama dengan M sampai dengan N untuk fungsi fx, itu nilainya sama dengan notasi sigma X untuk M ditambah P per N ditambah P untuk fungsi fx dikurang P. Contohnya seperti ini. Misalnya, notasi sigma untuk X sama dengan 1 sampai dengan 8. Untuk fungsi fx-nya kita buat misalnya ya. Fungsi fx ya, itu nilainya sama saja dengan X sama dengan M-nya misalnya kita ubah tadi 1, kita tambahkan 3. Berarti otomatis yang atas pun ditambah dengan 3. Sedangkan fungsinya kita kurangi dengan 3. Seperti ini. Ya. Dimana 1 ditambah 3 itu adalah, 1 tambah 3, sedangkan N-nya tadi 8. Ya. Seperti ini. Kita ubah. Ya. Bagian bawahnya itu ditambah 3, atas otomatis tambah 3, sedangkan fungsinya menjadi fungsi X dikurang. Yang kalau kita sederhanakan, 1 tambah 3, 4, 8 tambah 3, 11. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya di sini kita buat, fungsinya adalah fungsi (2x). Maka di sini fungsinya adalah X-nya dikurang 3, 2 dalam kurung X dikurang 3. Nah, seperti ini. Karena bagian bawah ditambah, ya, selangnya ditambah 3. Kalau kita balikan ulang lagi, 1 tambah 3, yang atas tadi 8 ditambah 3. Ya, seperti ini. Jadi sigma untuk X sama dengan 1 sampai dengan 8 untuk fungsi 2x. Misalnya selangnya bagian bawah kita tambahkan 3, atas tambahkan 3, fungsinya maka kita kurangkan dengan 3. Sehingga kalau kita sederhanakan, notasi sigma ini berubah menjadi 2 kali X itu adalah 2X. Ya. 2 kali X, 2X. 2 kali min 3 itu adalah min 6. Ya. X sama dengan 1 tambah 3 itu adalah 4. Sedangkan bagian atas 8 tambah 3 adalah 11. Maka fungsinya bentuknya menjadi seperti ini. Ini kalau selangnya ditambah. Kalau selangnya dikurang, contohnya seperti ini. M dikurang P, N dikurang P, maka fungsi atau bentuk umum dari barisannya ditambah dengan P. Jadi selang bawah dikurang P, selang atas dikurang P, bentuk umum fungsinya itu X-nya ditambah dengan P. Contohnya seperti ini. Misalnya X-nya adalah, kita buat 5. Yang atasnya kita buat misalnya 13. Fungsinya kita buat misalnya 4x ditambah 1. Ya, sorry, kita buat kurung dulu. 4x ditambah 1. Maka fungsinya berubah menjadi, kita misalnya mau minta dikurang berapa nih? Misalnya dikurang dengan 2.
Berarti yang atas pun dikurang dengan 2. Maka fungsi fx-nya ini berubah menjadi 4. X-nya itu kita tambah. Kalau yang selangnya dikurang, X-nya ditambah. Ya. Ditambah dengan 2. Sesuai di sini kurang 2, berarti X-nya ini ditambah 2. Jadi bentuknya seperti ini. 5 dikurang 2, 13 kurang 2, 4X, X-nya ditambah dengan 2. Kebalikan dari selang. Sehingga kalau kita sederhanakan, berubah menjadi 4 kali X itu adalah 4X. 4 kali 2 itu adalah 8. Ya. Sedangkan ini masih ada 1 di bagian luar kurung menjadi ditambah 1. Selangnya 5 dikurang 2 itu adalah 3. Ya, selang bawah. Selang atas 13 dikurang 2 adalah 11. Ya, seperti ini. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi menjadi 4X 8 ditambah 1, batas bawahnya itu X sama dengan 3, ya. Batas atasnya adalah 11. Nah, inilah sifat-sifat dari notasi sigma. Baiklah, kita lanjutkan dengan kegiatan kita. Ya, kegiatan pertama. Tuliskan dalam notasi sigma 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 20. Kalau kita lihat, barisan ini memiliki selisih yang sama, yaitu baris pertama atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Ya. Jadi kalau kita lihat ini 2, ya, sama saja dengan nilai 2 kali 1 dikurang dengan 1. Oh, salah ya. 3 ya. Kalau 2 kurang 1 dikurang 1 adalah 1. Ya, 3. 3 dikali 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Berikutnya di sini, karena dia bilangannya tetap, 3 kali 2 dikurang 1. Ini pun seperti itu. 3 kali 3 dikurang 1. Jadi bentuknya sama. Maka dia berlaku bentuk umum. Ya. Kalau Anda perhatikan, bentuknya berulang. Ya. Iya. Nih. Ya, kalau kita perhatikan bentuknya berulang. Nih, ya. 3 kali 1 kurang 1, 3 kali 2 kurang 1, 3 kali 3 kurang 1, sampai dengan 3 kali 7 dikurang 1. Ya, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Itu kita lambangkan dengan K. Ya. Sedangkan 3 itu merupakan konstanta. Maka di sini berubah menjadi bentuk umumnya barisan 5, 5, 8, 11, 14 itu adalah 3 dikali K dikurang 1. Kalau kita perhatikan 3 dan 1 tidak pernah berubah. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Yang berubah hanyalah
suku-suku pertamanya, suku-suku keduanya, jadi 1, 2, 3, 4, yaitu adalah K. Di mana dimulai dari suku pertama, kita buat K sama dengan 1, sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ke 7. Nah, inilah bentuk notasi sigma dari barisan tersebut. Selanjutnya, kalau dari tadi barisan kita ubah menjadi bentuk notasi sigmanya, sekarang kita kebalikannya. Dari notasi sigma, kita buat barisannya, lalu kita hitung nilainya. Di sini yang berubah adalah K dengan K, di mana K-nya itu dimulai dari berapa? Ya, dari 1. Sedikit keliru dalam penulisan soal bentuk notasi sigmanya ya. K-nya belum diubah. Jadi 1 di sini kita ubah mulai dari yang pertama. 1 ya, sesuai bentuknya. K-nya di sini ada bagian luar, ada bagian dalam kurung. Sudah 1 berarti dia baris kedua, tulis 2, 2. Untuk yang suku ketiga, 3, 3. Sampai berapa itu? Sesuai dengan sini, dari 1 sampai 6. Nah, ya, 1 ditambah 1 tambah 2, 2 ditambah 2 tambah 2, 3 tambah kali 3 tambah 2, 4 kali 4 tambah 2, dan seterusnya. Sampai dengan 6. Baru kita sederhanakan ini dalam kurung dulu. Ya. Yuk, sama-sama. Berapa itu? Ya, betul. 3. Lanjut. Berapa ini? Salah. 4 ya. Lalu 3 tambah 2 masih 5. 4 tambah 2. Ya. 5 tambah 2. Ya. Dan 6 tambah 2 adalah dia. Berikutnya, baru kita hitung berapa itu? 1 kali 3, 1. 2 kali 4. 3 kali 5. 4 kali 6. 5 kali 7 dan 6 kali 8. Ya. Untuk jumlahnya silakan kalian hitung sendiri berapa itu. Berikutnya, ini seperti tadi. Kalau kita perhatikan, kata kuncinya dalam menyelesaikan pembuktian sigma K sama dengan 3 sampai dengan 8 untuk K sama dengan 1, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 6 ya. Untuk K ditambah 2. Kalau kita perhatikan di sini K ditambah 2 ya. Berarti selangnya harus kita kurangi dengan 2 ya. Jadi di sini bentuk di dalamnya itu adalah K ditambah 2, berarti selangnya kalau bentuk umumnya ditambah 2, berarti selangnya dikurang 2 ya. 3 kurang 2 dan aduh itu sehingga hasilnya 1, ini adalah 6, sedangkan bentuk umum barisannya itu adalah K ditambah 2.
Dan terakhir, kalau kita lihat di sini 2n min 5 ya. Di sini ada konstanta nya 2n. Kalau di sini k tidak ada, langsung kita dapat ditambah 2 berarti baris bawah selang bawah kurang 2, selang atas kurang 2. Kalau di sini ada di depan ya, di depan variabelnya ada konstanta 2. Jadi dia tidak bisa langsung dikurang dengan 5. Beda dengan ini ya. Kalau ini variabelnya tidak ada konstanta, k saja. Kalau ini ada, yaitu 2. Maka langkah berikutnya bagaimana kita melihatnya ini? Berapa yang harus kita ubah? Kita lihat dari selangnya. Ya. Kalau dari sini awalnya 1 berubah menjadi 4. 5 berubah menjadi 8. Berarti iya. Ya. Berarti selangnya ditambah dengan iya 3. Ini ya. Selang bawah kita tambah dengan 3. Selang atas kita tambah dengan 3. Sedangkan fungsinya adalah 2n dikurang 1. N-nya kita kurangi dengan iya. N-nya kita kurangi dengan 3. Sedangkan fungsi lainnya tetap. 2n ditambah 1, 2 dikali n berubah menjadi 2 dikali n dikurang 3 sesuai di sini. Di sini tambah ya. Yang ini menjadi dikurang. Sehingga bentuknya berubah menjadi n4, yang atas 8 ya. 2 kali n itu ya 2 kali 3 itu ini ya ditambah 1 sehingga hasil akhirnya untuk selang bawahnya 4, selang atasnya, sedangkan bentuk umum barisannya 2n dikurang min 6 ditambah 1 yaitu min 5. Demikianlah penjelasan kami tentang lembar kegiatan peserta didik pada pertemuan sebelumnya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.